Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kiraksa Manggala. Beberapa hari ini sudah tidak membuat video dan kembali lagi bikin video. Video kali ini bukan video reaction, tapi ada informasi ya yang agak sedikit mengganggu logika saya, ya logika Kiraksa tentang COVID-19 ya. Tetap masih stay at home. Oh ya, sebelumnya ya, selamat datang bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua teman-teman muslim dimanapun Anda berada. Semoga ibadahnya lancar ya di tengah-tengah wabah seperti ini. Semoga tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa dan semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada informasi tentang ini, datangnya dari Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita coba lihat deh tentang informasi tentang COVID-19. Sekarang udah berapa sih jumlah yang terkena? Di mana nih? Mana nih? Oke, ini video. Kita lihat datanya. Ini per tanggal 21 April. Per tanggal 21 April. Oke. Ini statistiknya di Indonesia ya, di Indonesia. Ini sumber dari Wikipedia. Oke. Dikonfirmasi 7.418 per tanggal 21 ya. Yang terkena COVID-19, sembuh 913, meninggal dunia 635 orang. Ya, daerah-daerah yang ini ya, daerah khusus ibu kota 3.383, sembuh 322, meninggal dunia 301. Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, Banten, Bali, Papua, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, daerah Istimewa Yogyakarta, sampai di Jambi juga ada, Riau ada, ya Sulawesi ada, Papua ada. Ini dia datanya, kalian bisa lihat sendiri nanti. Ya cek aja, setiap hari kita cek data-data terbaru dari COVID-19 ini seperti apa. Ya yang paling tertinggi tetap di Jakarta ya. Bener gak sih datanya segitu ya? Kalau Kiraksa sih ragu. Masa iya datanya masih sekian, masih 7.000-an gitu ya. 7.418. Kalau Kiraksa kayaknya lebih banyak dari itu sih kalau menurut Kiraksa ya. Menurut Kiraksa lebih banyak dari itu yang terkena. Tapi nggak tahu juga ya. Ini datanya kan juga data. Jadi gini, yang di lapangan itu kan ya orang-orang itu kan banyak juga yang bahkan kemarin itu masih rame. Ya di daerah Jakarta masih rame, terus di Bogor kemarin ada pembagian sembako. Aduh yang begini nih. Ya ada pembagian sembako, terus ngantri berebutan ya, terus ya sudah ada, tidak ada lagi tuh yang namanya physical distancing, nggak ada lagi. Semua orang udah berhimpit-himpitan, berebutan segala macam. Terus kemarin ada di mana ya? Di Ponorogo kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah sih beritanya ya. Coba nanti dicek ya, di Ponorogo itu juga ada pembagian sembako buat orang-orang yang nggak mampu juga. Tapi pada akhirnya menimbulkan kerumunan, menimbulkan orang-orang itu berdesak-desakan, berebutan kayak gitu. Itu kan juga bisa berpotensi gitu loh. Jadi kalau data segini, kalau menurut Kiraksa masih aslinya lebih besar dari ini. Kalau Kiraksa mungkin ya, nggak tahu ya, karena ngelihat keadaan yang seperti ini, terus masih juga banyak yang ngeyel gitu loh ya, masih banyak yang berkeliaran, masih banyak yang nggak pakai masker, banyak banget tuh ya. Terus ada berita-berita, lihat deh, Kiraksa pusing gitu loh. Nih orang-orang katanya mau cepat selesai wabah ini, mau cepat virus corona COVID-19 ini cepat-cepat menghilang dari negeri kita, tapi kesadaran masing-masing belum semuanya punya kesadaran untuk mencegah penularan ini, memutus mata rantai penularan penyebaran COVID-19 itu kurang sekali. Ya, terus ini udah masuk ke bulan Ramadan. Ya.
sudah banyak juga nih ternyata yang mereka-mereka ya para perantau dari daerah ya itu akhirnya pulang ke kampungnya masing-masing. Pulang kampung apa mudik nih? Katanya kan nggak boleh mudik nih sekarang nih. Pemerintah menyatakan bahwa tidak boleh mudik. Ada larangan mudik. Tapi pulang kampung boleh? Nggak tahu, pulang kampung boleh, mudik nggak boleh. Ya itulah pokoknya ya. Kalau kira saya bilang ya pulang kampung sama mudik sama aja. Ya nggak boleh, harusnya seperti itu. Oke. Tapi masih banyak juga yang sudah banyak yang mudik. Dan masih akan ada lagi orang-orang yang mudik sampai hari ini, mungkin juga entah besok entah lusa masih banyak orang yang akan mudik gitu loh. Oke, kalau memang terpaksa sih nggak apa-apa ya, tapi di sini kita tertarik dengan berita. Udah beberapa hari yang lalu sih beritanya, mungkin sekitar seminggu yang lalu ya, tapi kita baru angkat sekarang. Ini tentang pemudik yang pulang ke tempatnya yang tidak ada tempat untuk karantina. Jadi gini, di beberapa daerah ada yang menyediakan tempat untuk karantina orang-orang yang mudik. Orang-orang yang mudik itu jadi tidak bisa langsung berinteraksi. Setelah dari Jakarta pulang ke daerahnya itu harus melakukan karantina diri. Jadi ada yang karantinanya disediakan tempat, ada juga yang tidak disediakan tempat. Nah, yang tidak disediakan tempat itu biasanya dianjurkan atau disuruh untuk karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Tapi ternyata ada di beberapa tempat, beberapa daerah mudik tidak mau melaksanakan anjuran pemerintah untuk melakukan karantina mandiri di rumahnya selama 14 hari. Contoh di Sragen, dan uniknya Bupati Sragen, pemudik ngeyel dimasukkan ke rumah hantu, kunci dari luar. Keren. Jadi dimasukin ke rumah angker. Oke, tapi beneran rumah angker apa gimana? Kalau buat ini ya buat yang ngeyel ya buat ngeyel tadi tuh ya, yang sudah pulang kampung disuruh karantina tapi masih keluar ceritanya. Ini terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Kita lihat dulu beritanya lagi. Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukawati ya memastikan pemudik yang ngeyel emoh di karantina bakal dimasukkan ke rumah berhantu. Yuni juga menegaskan pemudik ngeyel itu bakal dikunci dari luar. Jadi bukan sekedar dimasukkan ke rumah hantu ya, di karantina dimasukkan ke rumah hantu, tapi dikunci dari luar. Masih ada yang nekat. Saya persilakan desa untuk melakukan langkah tegas. Kalau ada rumah kosong dan berhantu, masukkan di situ, kunci dari luar. Ini kalau kalau saya yang pulang kampung terus saya di karantina ditaruh di tempat berhantu, saya yang bukan takut, saya bikin konten di situ ya. Saya selama 14 hari live YouTube ya. Tapi kan karena rumahnya katanya rumah angker dan berhantu. Oke. Ya kira malah bikin hantunya semakin banyak di situ. Jadi bisa bikin konten ya selama 14 hari di tempat karantina. Jadi ya sudah dikasih izin kan. Ada aja dah. Dan idenya sih bagus juga gitu loh. Ini beda dari yang lain ya. Tempat-tempat yang lain di daerah yang lain nggak ada nih yang begini nih. Orang-orang yang ngeyel dimasukin ke rumah hantu. Oke. Kita lihat lagi. Aduh, kemarin gimana nih? Karena kemarin konsultasi sama Bupati, kita dibolehkan melakukan karantina para pemudik yang bandel. Akhirnya dipilih lokasi itu. Gedungnya lama, nggak dipakai sehingga kesannya rumah hantu gitu. Jadi kesannya. Tapi masih kesannya. Bukan rumah hantu beneran dong. Kita lihat berita yang lain deh. Oke. Lihat berita yang lain. Curhat kapoknya pemudik bandel yang dikarantina di rumah hantu Sragen. Rumah hantunya tapi rapi ya. Nggak kayak berhantu. Nggak kayak berhantu kok. Oke.
Untuk mengurangi rasa kangen dengan keluarga, Harry hanya bisa melakukan panggilan video call. Oke. Sebelum ada aja deh. Ada aja. Oke, kita lihat lagi berita yang lainnya. Horor, pemudik ngeyel di Sragen bakal terus. Pemudik mana sih tadi? Oke, horor. Pemudik ngeyel di Sragen bakal dikarantina di rumah angker. Oke. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen meminta desa untuk menyiapkan tempat karantina khusus bagi para pemudik yang membandel di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukawati meminta pihak desa menyiapkan rumah kosong dan berhantu. Yang uniknya itu ya dia yang minta gitu loh. Ini bener nggak sih bupatinya ya? Nanti kita lihat videonya. Aduh, kita semua sudah bekerja keras untuk menanggulangi pandemi ini, termasuk setiap para pemudik. Kita terima dengan baik, lalu diminta menandatangani komitmen untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari, kata Yuni saat ditemui wartawan. Ya, ini tanggal 20 April kemarin. Aduh, ada aja deh. Ya, coba kita lihat. Bener-bener deh, ada aja deh. Coba kita lihat ininya deh. Kita lihat apa videonya bukan video sih, keterangan langsung dari Bupati Sragen, Ibu. Himbauan saya untuk para pemudik yang terpaksa memang harus mudik karena berbagai pertimbangan untuk bisa menjaga diri dengan baik-baik dan apapun instruksi pemerintah untuk bisa ditaati. Jaga jaraknya, pakai masker, pastikan cuci tangan, dan begitu sampai di Sragen harus mau untuk dikarantina mandiri dengan surat pernyataan. Apabila dikarantina mandiri terus kemudian dia tidak menepati dan menganggap remeh serta mengabaikan begitu saja, kemarin beberapa desa dengan saya sudah sepakat kita masukkan saja ke gedung-gedung SD yang kosong atau di rumah kosong, kunci dari luar, nah, biar nggak usah keluar. Benar, ada. Kemarin waktu saya cek ke desa, bilang, Bu, kan Ibu bilang kalau tidak ada karantina di desa, tapi ini ada orang yang ngeyelnya minta ampun, dibilang suruh nggak keluar tapi dia keluar. Saya sampaikan begini, apakah kami boleh mengkarantina mereka, kata gitu. Saya bilang, Bu, karantina di mana? Tuh di rumah kosong ada, Bu. Ya boleh, lakukan. Kalau mereka memang ngeyel tidak bisa diberitahu, berarti mereka tidak bisa ditolerir. Silakan, saya bilang gitu. Tapi pastikan dikasih makan. Tuh buat karantina mau kayak mama. Oh jelas itu, Bu, tapi kita jaga. Ya udah. Nah, tanyain kemarin bilangnya ada yang begitu, Bu. Ya karantina saja. Saya bilang aja begitu. Terus mereka bilang, kan sudah bikin surat pernyataan mau dan bersedia di karantina mandiri, tapi kok terus kayak begitu. Saya sampaikan, peringati dulu bahwa kalau memang dia ternyata keluar, sampaikan Anda berarti karantinanya walaupun sekarang hari kelima, berarti mulai dari hari pertama lagi. Kalau nanti ini mau ulangi lagi, masukkan, pastikan di rumah kosongnya ada hantunya, saya bilang. Gitu. Pastikan di rumah kosong yang ada hantunya. Pastikan di rumah kosong yang ada hantunya, di garis bawah yang ada hantunya. Jadi nggak main-main ya. Jadi ayolah ya, tolong semua yang mudik ya, kalau memang terpaksa harus mudik ya sudahlah, mudik lah. Tapi tolong ikuti aturannya untuk menyelamatkan juga orang-orang yang ada di kampung gitu loh. Emang mau itu ketularan semuanya juga ya. Terus kita lihat deh. Saya mau lihat oke, berapa sih korban di dunia ya? Atau yang sudah terkena di dunia ya, di dunia. Tadi kan ada tuh ya. Ini dia datanya nih, ini datanya. Oke. Seluruh dunia. Pokoknya di Jakarta itu 3.383 per tanggal 21 ini ya. Data ini per tanggal 21. Sembuh 322 ya di Jakarta, meninggal dunia 301. Nah, oke, di Indonesia dikonfirmasi 7.418 orang yang sudah terkonfirmasi terkena virus corona.
sembuh 913, meninggal dunia 635. Oke. Nah, di dunia dikonfirmasi di dunia ya. Ini data ini juga masih yang terkonfirmasi ya, yang tidak terkonfirmasi mungkin banyak banget. Seperti yang tadi saya bilang, yang berkeliaran di luar yang belum terdeteksi, yang baru tertular kita nggak tahu tuh berapa banyaknya ya. Di dunia dikonfirmasi 2.628.527 orang. 2.628.527 orang. Yang sembuh 784.986 orang. Dan yang meninggal dunia 183.424 orang meninggal dunia di seluruh dunia. Kalau angkanya sih masih lebih sedikit dari pandemi yang pernah terjadi sebelumnya seperti SARS, MERS mungkin ya. Mungkin wabah yang lain, pandemi yang lain. Mungkin ini masih lebih sedikit sih, karena 2 juta itu angka yang terkonfirmasi terinfeksi, bukan yang meninggal, bukan yang menjadi korban atau yang meninggal, bukan. Ya, jadi mungkin kalau kira-kira kembali lagi sih, kalau kira-kira nggak yakin jumlahnya seperti itu, cuma segitu, ya. Oke, terus yang unik lagi, ada yang unik lagi ternyata. Ini masih tentang hantu-hantu, lucu juga sih ya, lucu juga. Jadi di Malaysia lucu di Malaysia itu unik cara untuk membuat orang itu diam di rumah ya. Jadi ada gini, aksi hantu Malaysia cegah warga keluar rumah saat wabah corona. Jadi unik, dia pakai kostum kayak gini nih, ala-ala hantu kayak gini. Tapi kalau di Indonesia sih kayak gini kasihan juga nih ya, nggak laku yang begini nih di Indonesia. Kalian tahu dong ya, di Indonesia yang begini ntar kena dikemplang ya kan, dikarungi, dilakban ya kan. Tapi di Malaysia ini unik juga gitu. Salah satu di Malaysia namanya Urabil Alias, umur 38 tahun, mengenakan kostum hantu bersiap untuk berjalan di daerah perumahan. Ini jadi kayak gini dia nih. Oke, ini waktu dia bersiap. Ini oke, dia seperti ini sosoknya jadinya. Oke, sosoknya seperti ini jadinya. Oke. Ya. Lucu juga sih ya. Jadi kalau di Indonesia nggak bisa, tapi ya begitu ya. Ya. Karena hantu model-model begini di Indonesia itu nanti dikarungin ya, dilakban ya kan, dikasih kurungan ayam ya kan. Gak bisa. Sayang sekali ya, di Indonesia itu hantu sudah marwahnya sudah tidak ada. Kayak gitu. Ya itu informasi yang luar biasa. Kira-kira pengen ya, di setiap daerah tuh benar juga tuh ditaruh rumah-rumah hantu, ya rumah hantu, dikasih juga kuntilanaknya, ya dikasih lagi tuh apa namanya. Jadi orang yang kena virus corona itu masukin ke rumah hantu, yang angker sekalian ya, Pak Bu ya, para pemimpin daerah, kasih hantunya bener-bener, kasih kuntilanak, kasih macam-macam lah, tuh langsung tuh biar shock terapi tuh orang tuh ya. Tapi ditanya dulu, kamu YouTuber bukan? YouTuber apa ya? Kalau YouTuber mistis jangan Pak. YouTuber mistis kira sasaranin jangan dimasukkan ke rumah berhantu ya. Masukkan aja ke rumah mantan. Begitu aja video dari Kiraksa ya. Semoga sehat selalu ya, selamat menjalankan ibadah puasa sekali lagi, semoga puasanya lancar, semoga selalu sehat ya, tetap semangat, tetap saling membantu ya di tengah wabah seperti ini. Semoga wabah ini cepat berlalu semuanya. Terima kasih semuanya sudah nonton, jangan lupa subscribe, komen di bawah, like, share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.